biar lu jadi orang yang lebih baik, anjing ini klise banget kayak bapak-bapak. Enggak. Ternyata lo harus berguna buat orang lain. Tapi yang gue alami kalau lu tanya kenapa ini untuk jadi yang lebih baik, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, yang ternyata lu push sendirian nggak nyampe mana-mana. Nggak nyampe mana-mana. Gue nggak mau jadi orang yang 30-an dan cuma ngoleksiin Lego gitu, nggak mau. I think gue udah figure out hidup ini tuh apa. Cacing udah figure out. Inti dari hidup ini adalah ternyata mengejar harapan. Terlepas dari harapannya terwujud atau enggak. Gue tuh sebetulnya benci nih kedengeran dalam-dalam kayak gini. Karena udah kebanyakan artis yang pengen kedengeran dalam. Cuma kayak anjing, lu artis gitu, ngapain coba? Gue dengerin kedalaman dari lu. Oke. Hai, halo semuanya. Lo semua lagi nonton gue, Giri Ardian. Hari ini gue lagi di kantornya Bang Adri. Wihi. Gue udah barusan bikin konten bareng Bang Adri di Spotify. Kayaknya bakal itu duluan yang muncul. Jadi kalau misalnya di sana kita bahas gimana kalau lo berpikir, kalau lo jangan berpikir kalau lo keren. Karena kadang waktu kita mikir kita keren, kita kayak ternyata nggak keren-keren banget juga gitu. Nah hari ini di YouTube gue pengen lebih personal. Gue pengen kayak datang ke lo tuh gue kayak, Bang, ini permasalahan pesan anak muda sekarang ini kayak gini nih gitu. Oke. Menurut lo gimana gitu? Karena perspektifnya Bang Adri, abis ini lo dengerin podcast awal minggu kalau lo pengen sefrekuensi sama gue, karena menurut gue itu relate dan menurut gue itu hal yang gak bakal ngebuat lo rugi gitu kalau lo dengerin, selain quotes-nya Bang Adri yang paling sering Bener juga. Sebetulnya gue berusaha menghilangkan itu loh. Tapi itu charmnya Bang. Ya bagusnya kalau ada yang ngerasa itu charmnya. Menurut gue jadi gue tahu kalau pengen denger podcast awal minggu, gue nggak boleh lagi ngerjain hal yang berat. Karena gue sebel. Kayak nggak dong, cepetin kayak apa kayak gitu. Cuman pas gue lagi santai, gue lagi mau tidur, dengerin lo itu udah oke, gue bersedia gitu. Well, waktu itu karena konten gue nih Bang, banyak yang selain lifetime skills, gue juga ngomongin soal relationship. Gue tertarik melihat sudut pandang lo, kayak menurut lo pribadi, nggak pakai karena lo tergerus udah baca buku ini apa segala macam gitu, kayak pada akhirnya ngejalin hubungan tuh buat apa? Anjing apaan ya? Ya hubungan untuk apa? Gue merasa ya hidup gue biar lu jadi orang yang lebih baik, anjing ini klise banget kayak bapak-bapak. Enggak. Ternyata lo harus berguna buat orang lain. Kalau lu tanya gue. Ada momen dimana gue nggak tahu orang lain gimana, tapi yang gue alamin adalah ada momen dimana kalau masih tentang diri lo dan sumur itu lu tuang air terus, ternyata itu sumur yang gak ada dasarnya. Menarik. Ya. Dan itu hanya keobsesian dan ego lo yang bicara, dan lo boleh melogikakannya itu mau bagaimana caranya. Ya, tapi emang gue happy apa gini. Menurut gue, kalau gue akhirnya nggak seperti itu. Apalagi kalau lo udah 30-an ke atas. 20-an mah hidup mah enak, berantakan juga. tapi begitu 30-an ya. Ada tapinya. Tapinya adalah lu memang harus selesai sama diri lu. Lu harus selesai sama diri lu. Baru lu bisa ini. Jadi bukan berarti kayak berguna buat orang lain dari 14 tahun enggak gitu. Enggak. Hierarchy of needs soalnya. Betul. Pertama kita harus penuhin dulu Maslow. Baca nih orangnya. kebutuhan dasar dulu, abis itu safety needs, baru bisa ke love and belongings kan. Kayak maksudnya kalau lo tiba-tiba, makanya lo tau gak sih Bang, kalau umur manusia yang matang untuk ngejalin hubungan tuh ada secara biologis. Ada, dari risetnya di Amerika juga ada. 21 tahun. Di bawah itu jangan. Oh iya. Kayak lo pacaran dari umur berapa? Pacaran dari SMP juga pacaran lah. Well, yang serius. Yang serius mungkin lulus SMA. Mendekati lulus dan itu mungkin 5 tahun kali ya. Oke. Sebelum itu lo ngerasa pacaran buat apa? Kalau ditanya. Oh nggak ada, gila. Gue dulu SMA malah nggak pacaran.
Dibilangin orang gue temennya dikit. dan gue belum jadi orang yang sekarang. Gue nggak punya confidence sekarang. Gue ngerasa kayak semua orang di luar liga gue. Setelah gue pikir-pikir kayak enggak tuh, semua orang juga insecure kok sama diri. Gue nggak tahu aja. Yeah. Menarik. Apa kalau misalnya gue pikir kan gue sama yang sekarang gue pacaran 10 tahun. Oh wow. Ya dari SMA kelas 2. Oh wow. Oke. Tapi gue nggak pernah menyarankan itu ke orang lain. Iya oke. Karena gue rasa gue beruntung. Gue lulus SMA, di SMA tuh pacaran gue ya kayak anak muda kebanyakan, galaunya cuman karena gak di chat. Cuman abis itu gue jadi penyiar langsung. Dan penyiar cinta, penyiar malam. Jadi gue ada tuntutan untuk belajar soal relationship yang benar supaya pas gue ngomong, pas gue ngomong, lo kalau diputusin pacar lo harus gini, pendengar gue nggak marah, masa lo gitu sih Ger gitu. Iya. Nah menurut gue itu sebuah keberuntungan buat gue sehingga gue bisa manage hubungan gue sampai kayak sekarang gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak dipaksa buat belajar soal relationship, gue rasa soalnya gue nggak tau menurut lo ngebahas relationship masih tabu nggak sih di Indonesia? Enggak ya, menurut gue sangat celebrated banget. Lo ada dari kubu yang anti pacaran sampai nggak, variasi kontennya spektrumnya dari anti pacaran sampai tinggal bareng lo bisa cari gitu, maksudnya ada gitu. Sangat celebrated, konten-konten self love banyak banget. Itu tanda puber lah. Bukan, itu tanda bahwa garis kemakmuran lu tuh semakin meningkat. Gue besar di 90-an. Gue lahir di pertengahan 80-an, besar di 90-an. Kuliah di 2000-an. Di 90-an sampai 2000 awal, 2000 pertengahan, itu narasinya cuma duit loh. Nggak ada yang ngomongin happiness, nggak ada yang ngomongin health, nggak ada yang ngomongin. Baru ada ngomongin health tuh ya 2005-an lah, baru mulai ada tuh bike to work, komunitas bike to work. Yeah. Itu konten pertama yang ngomongin health. Jadi lu tanya aja bapak lo, yang penting anak-anak makan, gue punya duit. Meskipun gue sekarang merasa terlalu banyak mencintai diri sendiri ya, tapi dan kurang bertanggung jawab sama orang lain. Tapi paradigmnya shift besar-besaran banget. Dari yang tadinya nggak ada duit dan kekuasaan dan segala macam, kegunaan kita buat yang lain, diri kita gimana, relationship, Menurut gue, I think gue selalu bilang kalian adalah generasi yang paling resourceful sebetulnya. Tapi karena itu jadinya nggak bisa milah yang mana yang, ya nggak? Iya betul, jadi confused, lebih fearful, lebih banyak anxious. Kalau dulu kayak ya hajar aja, nggak ada pilihan lain gitu. Iya. Maksud gue adalah karena gue bikin konten berdasarkan riset. Maksudnya, gue setuju yang tadi lo bilang, kadang content creator tuh nggak relate sama dirinya sendiri tapi berusaha relate sama orang lain. Karena itu yang gue lakuin. Gue pacaran 10 tahun, terus orang nanya rasanya diselingkuhin gimana, rasanya punya hubungan yang macem-macem lah, yang mungkin gak gue rasain. Terus gue harus gimana? Apalagi kalau nggak gue riset sendiri kan. Oh wow. Kayak gue harus bertanggung jawab dengan apa yang gue sampein gitu. Oke. Oh, wow. Soalnya ini gue pernah ada di fase dimana kalau pas gue lagi bikin konten itu gue masih penyiar yang gue mau siaran, cari materinya sehari itu aja kan biasanya kan. Waktu itu gue salah ngomong. Gue nggak tahu kalau ada di dunia ini tuh ada spiritualis yang nggak cuma ngomongin soal soulmate tapi juga ngomongin soal twin flame, terus ngomongin apa lagi. Terus gue cuma tahu permukaannya doang tapi gue omongin. Oke. Terus gue ngerasa gue juga nggak tahu apapun yang baru lu sebutin tadi. Twin flame itu apa? Oke. Terus iya, tapi gue waktu itu gue ngomongin itu. Terus gue jadi kayak ini berarti dasar gue riset harusnya. Di luar sana content creator tuh masih ada yang gue nggak, ini yang gue rasain terus. Yang it's all about me. Iya. Yang nyebelinnya adalah dia pikir itu bener dan layak buat dijadiin tips buat orang lain terus disampaikan gitu. Kayak itu yang buat gue ngerasa nih penonton gue tuh butuh orang kayak gue. Bagus. I wish I have your confidence. Gak beneran gue. Enggak, tapi menurut gue
Gue kan lahir di Bandar Lampung sampai gede. Nih gue baru ke Jakarta aja kayak gini aja nih. Kayak gue pengen ketemu Bang Adri ke Jakarta ya. Gue ke Jakarta. Terus balik lagi ke Bandar Lampung. Menurut gue selama gue hidup tuh gue nggak punya sosok. Gue nggak punya mentor, gue nggak punya. Maksud gue, lo bener tadi bilang kalau lo tanya bapak lo, dia juga nggak tahu apa-apa. Tuh nggak, gue pas mau ngelamar anak orang, gue tanya bokap gue, Pak dulu bapak ngelamar ibu gimana? Pak dia yang ngomong, gitu gue kayak, bapak nggak ngomong langsung, enggak. Terus gue jadi nggak bisa dapet itu. Terus gue kayak, oke, gue tahu berarti di luar sana itu banyak orang yang butuh sosok. Betul. Kayak gini. Gue setuju. Lo juga jadi pengen kayak gitu juga nggak? Lo bikin konten kayak gini terus lo bikin apapun semua karya? Enggak. Gue tuh sangat kacamata kuda banget. Gue bikin konten karena lo tahu sendiri tadi gue banyakan E-nya. Gue bukan orang, karena basicnya bukan dari depan kamera, jadi banyak E-nya. Jadi sebetulnya gue berusaha menjadi stand up comedian yang lebih baik. Gue iri lihat Soleh, Panji, Ajis yang punya kemampuan MC dan bisa bikin joke dari angin aja gitu dan nggak pakai super. Sedangkan gue tuh harus gue tulis dan jadi gue sangat cemas. Gue pengen berusaha akhirnya merdeka. Jadi dari otak ke mulut tuh bener-bener sync gitu. Jadi sebetulnya cuma itu. Ternyata banyak yang ngikutin itu. Gue nggak kepikiran sih sama sekali. Oke. Mungkin nggak lo ngomong yang sama kalau lo masih di umur 17 tahun? Enggak. Maksud gue adalah bagian otak lo yang keluar juga itu kan hasil gerusan dari apa yang lo baca dan segala macam toh. Iya, sebetulnya lebih banyak pengalaman sih karena gue pernah mencoba kayak lo bilang kayak. Jadi waktu awal misalnya dekat main sama Panji dan gue kayak wah gila emang mungkin stand up harus berwawasan dan pintar seperti ini ya gitu. Setelah sampai ya anjing gue tuh nggak banyak baca sebanyak Panji loh gitu. Jadi gue ngapain yang ngomong kayak gini gitu. Oke. Jadi sesuai kapasitas. Iya, kalau ngambil dari kayak blues player tuh gue suka ya lu bekerja dengan keterbatasan lo itu kalau diasah terus itu akan memisahkan lu dari yang lain dan ternyata itu jauh lebih penting daripada lu punya banyak pengetahuan gitu. Jadi buat gue tapi ada orang-orang yang diberkati bisa menjadi besar banget gitu. Jadi buat gue lu kalau ada ayakan nih, gue selalu beri analogi kayak ada ayakan. Jarak-jarak gitu kan batu-batu yang ketahan batu-batu yang jadi gede kan. Tapi ada batu-batu lagi yang lain ketahan bukan yang gede, yaitu yang pipi-pipi panjang. Nah, itu kenapa tuh? Karena dia cuma istilahnya kalau itu orang dia cuma memanjangkan skillnya dia doang, tapi dia bertahan di situ karena nggak semua orang semua aspeknya bisa dikembangkan seperti itu. Itu lo jadiin dasar lo untuk hidup juga? Bukan? Iya. Jadi gini, gue suka banget tinju. Kalau Mike Tyson itu sangat spesialis. Mike Tyson tuh cuma ngerti dia nyeruduk. Dia in-fighter, dia purest in-fighter. Dia nggak punya kayak gini. Jadi lo kayaknya harus usaha keras. Tapi ntar pada saat usaha keras lo mentok, itu nanti ntar lo balik ke basic lo yang membuat lo itu apa dan lo harus menerima itu. Mike Tyson dia nggak akan bisa tarung kayak Oscar De La Hoya atau Muhammad Ali. Tapi Muhammad Ali sama Oscar De La Hoya dia bisa. Oscar De La Hoya sama Muhammad Ali itu dia bisa outbox mainnya. Dia banyak main kaki. Tyson nggak punya kakinya. Tyson kakinya cuma bisa maju. Dan itu yang dia manfaatin untuk ngancurin semua orang. Kalau Tyson dipaksa latihan kayak Muhammad Ali dia nggak akan bisa. Jadi juga kayak mengenali usaha keras lo dan lu tuh siapa pada akhirnya. Semua orang pengen nyanyi kayak Whitney Houston, tapi lu punya nggak genetic makeup untuk kayak Whitney Houston? Belum tentu. Freddie Mercury belum tentu. Jadi gue suka banget Bob Dylan. Bob Dylan tuh penyanyi paling sumbang sedunia. Tapi kalau lu dengerin karyanya dan betapa dia menyihir dunia, ya dia cuma jago jadi diri dia dan lu harus lihat diri lo kayak gitu. Jadi gue nggak gue berusaha mengasah skill gue yang kurang, tapi gue tahu pada akhirnya gue ternyata jagonya di sini dan itu yang gue capitalize. Batasnya di mana sampai kayak ini diri gue tuh kayak gini. Terus biar orang tetap menerima itu kayak gimana? Soalnya kan kalau misalnya lo nanti ngejalin hubungan juga lo juga harus ngasih tadi kan lo bilang
juga untuk berbagi kan? Batasannya di mana? Wah, gue nggak tahu sih sebetulnya. Batasan orang sebetulnya beda-beda. Itu pengalaman dan umur dan kebanyakan lewatin harus konflik-konflik yang lo hadapin dalam hidup lo. Sampai akhirnya lo tahu, oh cara lo bagaimana, lo tuh siapa gitu. Oke. Jadi buat lo ngadepin konflik tuh aman? Maksud lo bukan hal yang harus dihindari? Bukan, enggak. Gue melalui fase dari yang sangat menghindari konflik, lalu menghadapi konflik hanya dengan emosi, sampai akhirnya bisa mengerti bicara dengan tutur yang baik dan jelas tuh bagaimana. Itu panjang banget perjalanan. Dan kalau lo tadi ngomongin orang tua lo, orang tua gue berasal dari generasi yang sangat berbeda lagi dan itu challenge-nya lain lagi. Jadi gue juga sama, gue juga tumbuh banyak tumbuh tanpa ada guru lah istilahnya. Dan gue setuju bahwa akan sangat menyenangkan banget kalau ada yang mau nge-guide dalam hidup ini. Gue setuju sama. Gue setuju sama apa tadi modal lu untuk berkarya. Tapi kalau lu tanya gue nggak kayak gitu. Tapi gue tahu itu penting banget karena life is tough man, maksudnya susah. Ya benar. Makanya kalau pada akhirnya juga lo ngejalin hubungan yang cuma 2 orang, itu tetap ada hubungannya lo sama dunia, nggak cuma lo sama diri lo sendiri kan? Sepakat gue. Kan? Itu yang nggak tahu. Dulu waktu lo mau nikah lo mikirin kayak gini nggak? What I know adalah pada saat itu lo umur berapa? 26. 26. Oke. Sorry 27. 27 lo jadi berpacaran dari umur 17. Yep. Lo dari 17. Gua nggak menjalani hidup lo. Gua bukan orang yang istilahnya 10 tahun berpacaran. Maksudnya gue punya pacar bertahan 5 tahun berapa ini. 5 tahun juga. Ya, lumayan. Dan berganti dan ketemu orang lain, ada yang panjang, ada yang pendek dan segala macam. Gua banyak istilahnya, gua tuh punya trust issue yang sangat besar. Gue punya ketakutan komitmen yang sangat besar. Jadi gue sangat individualis orangnya. Yang gue alamin adalah gue mencapai titik di mana akhirnya gue mau push seperti apapun, ternyata hidup gue nggak jadi lebih baik juga. Wow. Iya, gue nggak. Dan lu bisa ukur, maksudnya mau pakai ekonomi, mau pakai achievement, mau pakai apa, udah akhirnya lu mentok. Dan gue bukannya bilang oh ya, dan kalau orang bilang oh ya nanti menikah ada rezeki sendiri, itu bener banget menurut gue. Kalau lu tanya bener banget, karena gue mencoba menjalani itu. Gue nggak menjalani hidup lu, gue nggak tahu rasanya. Tapi yang gue alami kalau lu tanya kenapa ini untuk jadi yang lebih baik, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, yang ternyata lu push sendirian nggak nyampe mana-mana. Gue nggak mau jadi orang yang 30-an dan cuma ngoleksiin Lego gitu, nggak mau. So di hidup lo waktu lo lagi pas ada dorongan, lo jadi punya alasan buat lebih baik gitu maksudnya. Ada kehampaan di mana achievement lo udah nggak ada lagi artinya, dan itu menyeramkan. Nggak beneran, gue kayak lo struggle kan sekarang cari duit, misalnya lo cari duit struggle. And then lo ntar misalnya nyampe katakanlah 10 juta atau 15 juta sebulan. Beneran ada momen di mana 15 juta tuh nggak ada rasanya. Sekarang iya sih. Itu. Jadi akhirnya gue belajar bahwa I think gue udah figure out hidup ini tuh apa. Figure out. Inti dari hidup ini adalah ternyata mengejar harapan. Terlepas dari harapannya terwujud atau enggak. Gue tuh sebetulnya benci nih kedengeran dalam-dalam kayak gini. Karena udah kebanyakan artis yang pengen kedengeran dalam. Cuma kayak anjing, lu artis gitu, ngapain coba? Gue dengerin kedalaman dari lu. Tapi yang gue alamin adalah itu. Yang penting tuh mengejar harapannya. Jadi terwujud atau enggak, itu urusan lain. Tapi lu punya harapan, kenapa lu harus bangun di pagi hari? Ada momen dimana gue mengalami kayak bangun pagi, anjing ini udah gak tahu harus apa. Semuanya akhirnya jadi meaningless. Passion yang dulu lu kejar adalah meaningless, karir yang lu kejar semua jadi, gue nggak bilang ya tapi kan lu banyak duit apa dan even itu harapannya adalah uang, itu adalah harapan menurut gue, tapi semua orang kan beda-beda. Jadi lu harus punya harapan, jadi lu punya harapan tentang kayaknya ada deh keluarga bahagia atau pasangan yang baik, gue mau membangun empire apa dan segala macam. Harapan itu yang lu kejar, dan harapan itu nggak boleh mati. Kalau harapan itu dibiarin mati, lu nggak punya alasan untuk
bangun. Karena achievement yang dulu kira untuk, tapi lo harus lewatin itu dulu ya. Jadi lo harus tahu lo mau ngapain, lo harus tahu diri lo apa. Sampai lo kejar, sampai akhirnya lo tahu kayak, oh ternyata gak boleh berhenti di sini. Lo harus berganti arah. Dan soalnya banyak yang pengen nikah tuh seolah-olah nikah itu waktunya berhenti kan. Kayak nikah aja lah. Mau ngapain lagi? Mau ngapain. Sebetulnya itu sudut pandang yang sangat skeptis. Tapi sebetulnya itu setengah benar. Oh? Itu setengah benar karena memang ada momen-momen. Gue sih bisa ngeliat banyak teman-teman gue juga achievement sukses, tapi hidupannya berantakan banget gila. Karena memang ya mau ngapain lagi gitu. Tapinya adalah yang boleh ngomong itu orang-orang yang udah bener-bener menghabiskan pilihannya dia. Kalau permasalahannya orang-orang sering ngomong kayak gitu, itu belum pernah mencoba pilihan yang lain. Bener, gelasnya belum penuh. Iya, jadi lu harus habisin pilihannya, baru setelah nggak ada pilihan baru ke situ. Iya bener, kebayang gue. Jadi begitu lu udah nyoba semuanya, lu udah ngerasa selesai. Kayak ya ini gue udah semuanya udah coba, terus ini gue, ternyata gue tinggal berbagi ke orang lain mungkin yang belum. Akhirnya lu bisa fokusnya. Gue rasa hubungan kalau take and give, kampret ya. Maksud gue, lu bisa ngasih apa ke gue itu bikin hubungannya jadi nyebelin. Kayak mendingan. Gue nggak pernah mulai dengan itu sih. Kayak mendingan kalau lu udah penuh, gue udah penuh terus jalin hubungan. Baru kayak jadinya kan fokusnya gue bisa ngasih lo apa, lu juga bisa ngasih gue apa. Banyak banget gue cerita orang-orang yang kayak nggak selesai dengan dirinya dia, terus lo harus berada dalam komitmen, terus lo tiba-tiba kayak kepikiran. Sementara abis itu waktu lo direnggut untuk kewajiban-kewajiban yang lain dan lo banyak kayak, kan gue nggak dilahirin buat kayak gini. Iya benar. Jadi lo emang harus make sure lo tuh selesai sih. Iya benar. Soalnya ya itu ya, kalau misalnya belum selesai, ibu gue bilang gini, kejar diri lo nya dulu tuh kalau dari muda itu lo jalan. Tapi begitu lo nggak figuring itu kalau bagusnya kayak gimana, terus lo dipaksa nikah, lo udah harus lari terus nanggung beban. Iya benar. Ibu lo pinter banget, ibu lo bagus banget lo. Gue nggak dapet yang gitu-gitu. Ya gue rasa sih itu sih. Itu yang pengen gue sampein. Jadi kalau nikah lo harus selesai dulu sama diri lo sendiri. Iya. Makasih Bang Ari udah bikin gue jadi kolam tai yang berbangga hati hari ini. Salah satu mimpi gue udah tercapai. Udah gitu aja. Boleh gak gue ngomong? Yang gue ngomong ya. Udah tai lo semua. Boleh dong.